Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim alal mab'uts rahmatan lil alamin. Imamil awwalin wal akhirin, sayyidil ghurril muhajjalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujanya, memujinya, menyebutkan asma-Nya yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita diberikan taufik olehnya untuk mensyukurinya sehingga kita dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, untuk menjadi model bagi kita semua di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di kehidupan dunia ini, apalagi untuk kehidupan akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari menjelang siang kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, buah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 171 ya. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan memulainya dari ayat ke 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adid fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar kepadanya beribadah kepadanya. Sesungguhnya kami mengharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi, dan apa-apa yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dalam kondisi terdesak, tidak memiliki niat, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, maka tidak mengapa untuknya untuk memakan yang diharamkan tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ayat ini masih bertalian dengan ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat ke 168 dan 169 ya, Allah taala mengatakan kepada kita, menyeru kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik yang halal dan yang baik halal kemarin kita sudah sampaikan, baik secara zatnya maupun halal secara cara kita mendapatkannya karena sesuatu yang halal secara zat bisa jadi berubah hukum menjadi
haram ya ketika cara mendapatkannya menjadi tidak baik ya. Kemudian juga harus thayyib ya, harus baik ya. Baik kata Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa baik itu ukurannya adalah dia sesuai ya dengan kebutuhan diri kita ya, kebutuhan tubuh kita, dan dia tidak memberikan madarat, tidak menimbulkan madarat. Jadi menghadirkan manfaat dan tidak menimbulkan madarat. Bisa jadi makanan itu halal ya, secara zat halal, cara dia mendapatkannya baik, cara dia mendapatkannya, kemudian tapi secara dia pribadi misalnya itu menjadi kurang baik, menjadi madarat bahkan ya. Contoh misalnya untuk orang yang punya kolesterol misalnya ya, maka dia misalnya tidak boleh ya memakan makanan yang mengandung lemak tinggi misalnya begitu. Padahal yang mengandung lemak tinggi itu ya adalah sesuatu yang halal secara zat ya, tetapi tidak menjadi thayyib ya, tidak menjadi baik untuk dia karena akan membahayakan kesehatannya. Nah, itu yang kemarin kita bahas pada saat kita membahas ayat tafsir surat Al-Baqarah di beberapa ayat sebelumnya, yaitu 168 sampai dengan 169. Nah, di ayat yang ke-172 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman ya, kita kaum muslimin, kaum mukminin, agar memakan makanan yang baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, dan Allah menyeru untuk kita kemudian mensyukurinya ya. Di samping kita memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, in kuntum iyyahu ta'budun, bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada bentuk peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah itu baik, adalah seseorang itu mampu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mampu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala azidannakum, akan kami tambahkan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kesyukuran itu memiliki fungsi yang sangat memiliki peran yang sangat signifikan di dalam keberadaan ya, pendapatan rezeki seseorang. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan, ulama salaf ada yang mengatakan, kalau Anda merasa seret rezekinya, maka koreksi kesyukurannya, maka koreksi kesyukuran kita. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, katanya di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan aku tambahkan. Jadi kalau rezekinya enggak nambah-nambah, berarti dia belum bersyukur. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa kesyukuran ini menjadi pengikat rezeki yang sudah didapatkan. Ya, dia menjadi tidak hilang, ya, menjadi abadi, menjadi kekal dalam kepemilikannya, dalam kemanfaatannya untuk dirinya. Nah, di samping itu tadi dia menjadi pembuka untuk rezeki-rezeki yang lainnya. Ya, kalau seorang itu mampu bersyukur. Nah, di dalam ayat ini ditambahkan fungsi syukur yang ketiga, yaitu sebagai tanda baiknya ibadah seorang hamba. Washkuru lillahi in kuntum
iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang benar kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali manfaat daripada kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesungguhnya rezeki itu ada dua kemungkinannya. Apa yang dia dapatkan itu ada dua kemungkinannya. Dia berpotensi menjadi nikmat, ya, menjadi nikmat, atau justru menjadi petaka, ya, menjadi petaka untuknya. Menjadi petaka pada saat seseorang itu tidak bisa mensyukurinya, maka kebaikan atau rezeki yang didapati oleh seseorang itu menjadi istidraj. Ya, menjadi apa? Istidraj. Istidraj itu adalah ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang dalam bentuk kenikmatan, ya, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, ya, jangan buru-buru kemudian kita mengklaim bahwa ini adalah nikmat, ya, belum tentu, karena ada kemungkinan yang kedua, boleh jadi, ya, dia itu tadi sebagai istidraj. Nah, kapan rezeki itu menjadi nikmat? Nah, rezeki itu menjadi nikmat manakala seseorang sudah bisa mensyukurinya. Ya, maka para ulama mengatakan syukur terhadap nikmat itu harus melibatkan, ya, 3 unsur. Yang pertama adalah unsur hati, unsur jiwa kita, diri kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu tatkala seseorang meyakini bahwa hakikat dari rezeki yang dia dapatkan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan capaian karena prestasinya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekuatannya, tenaganya dia dan seterusnya, tapi melainkan itu asbab saja, tetapi hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya. Karena masih banyak orang yang lebih pintar dari dia tidak dapat, masih banyak orang yang lebih kuat mungkin secara fisik dari dia tidak dapat, dan seterusnya. Jadi dia harus mengakui di dalam dirinya bahwa itu adalah anugerah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang semua orang itu sudah dijatahkan oleh Allah rezekinya. Dan rezeki itu seperti ajal, ya. Rezeki itu, ya, tidak akan salah alamat, ya. Dan seseorang itu kata Rasulullah SAW tidak akan sampai kepadanya ajalnya kecuali juga sudah sampai semua rezekinya, ya. Itu yang pertama, kesyukuran melibatkan hati kita, ya, keyakinan, keimanan kita. Yang kedua, kesyukuran melibatkan lisan kita, perkataan kita. Bahwa seorang dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya dia mengucapkan alhamdulillah atas capaian atau anugerah yang dia dapatkan tersebut. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang luhur dan yang agung. Yang ketiga, dikatakan seorang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kenikmatan itu telah dia manfaatkan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah, ya, frekuensi atau volume, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama belum 3 ini, maka boleh jadi rezeki atau kenikmatan, kebaikan yang didapat seseorang itu menjadi istidraj, wal iyadzubillah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kita kembali lagi kepada apa yang beliau sampaikan di dalam tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 172 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kepada para hambanya, orang-orang yang beriman,
untuk memakan makanan yang baik. Ya, yang baik. Tadi yang baik itu bisa jadi dia makanan, ya, makanan yang paling yang paling utama adalah makanan yang halal. Tapi tidak semua yang halal itu baik. Ya, terutama untuk masing-masing individu. Dan karena berbeda kondisinya yang satu dengan yang lain. Tadi kita contohkan misalnya untuk seseorang barangkali yang punya penyakit tertentu, punya pantangan tertentu terhadap suatu makanan dengan kandungan-kandungan yang akan membahayakan dirinya, ya, kesehatannya. Maka meskipun makanan itu halal, ya, tapi kalau mengandung kandungan yang membahayakan, ya, kesehatan dia, maka tidak menjadi thayyib untuk orang tersebut. Ya, jadi dipastikan yang dimakan itu bukan hanya halal, ya, tetapi juga thayyib. Nah, ini menarik. Coba kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kalau di dalam ayat 168 Allah taala menyeru manusia, ya ayuhan nas, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib, yang baik. Disebutkan halal dan baik karena yang diseru manusia. Tapi ketika yang diseru itu adalah orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, orang yang sudah menerima, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi disebut yang halalnya. Ini ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tidak lagi mengatakan kulu min halal, min halalat, ya, makanan-makanan yang halal, wa thayyibat, dan yang baik. Kenapa? Karena sudah seyogianya orang yang beriman itu makannya hanya makanan yang halal. Ya, kalau manusia kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman, maka Allah mengatakan harus yang halal yang dimakan dan yang thayyib. Tapi tatkala yang diseru ini orang yang beriman, Allah sudah tidak mengatakan lagi yang halal, karena itu sudah otomatis kalau orang yang beriman ya makannya harus yang halal. Nah, makannya harus yang halal. Ya. Tidak yang haram, ya. Sekali lagi yang halal itu, ya, bisa halal secara zat, ya, bisa juga kemudian halal cara mendapatkannya. Ya. Allah Ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, memerintahkan kita hamba-hambanya orang yang beriman agar memakan makanan yang baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan, ya, dan agar kita mensyukurinya. Nah, makan yang halal, ya, memakan makanan yang halal, mengkonsumsi makanan yang halal itu menjadi suatu kebutuhan yang sifatnya darurat bagi kita. Ya, kenapa saya katakan darurat? Sebab itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita, bahkan kepada ibadah kita. Sehingga ini harus betul-betul seorang itu selektif. Sensornya itu harus betul-betul sensitif terhadap makanan ini. Ini ibu-ibu harus bisa memastikan bahwa semua apa yang dihidangkan di rumah, ya, yang didatangkan untuk keluarganya, ya, dari makanan, ya, itu betul-betul kehalalannya terjamin. Nah, ini menjadi tanggung jawab berat untuk para ummahat, para ibu-ibu, ya. Ya. Kenapa ini mesti kita sensitif, ya, terhadap ini? Sebab ternyata diterima atau tidaknya ibadah kita itu sangat berhubungan erat, ya, korelasinya sangat kuat dengan halal atau tidaknya makanan dan minuman yang kita konsumsi. Makanan yang haram itu akan membuat doa seseorang itu tertolak. Ibadah seseorang itu tertolak. Sebagaimana dalam
beberapa hadis diriwayatkan, di antaranya di sini Imam Ibnu Katsir meriwayatkan atau menukir riwayat dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan tuliyat hadhil ayah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dibacakan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah ya, makanan yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Maka kata Ibnu Abbas, faqama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri ya, dan beliau mengatakan, faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasul, mohon kiranya engkau berkenan memohon kepada Allah agar aku ini dijadikan orang yang doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, ya, perbaiki ya, makananmu, pastikan makananmu itu baik semuanya ya, yang halal semuanya. Takun mustajabad da'wah, maka otomatis doamu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat ya kan? Korelasinya sangat tinggi sekali ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, yang demi Allah. Innar rajula la yuqdhafu luqmatul haram fi jawfihi ma yutaqabbala minhu arba'ina yawman. Demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya seorang yang memasukkan makanan yang haram, satu suap makanan haram ke dalam mulutnya, maka orang itu tidak akan diterima kebaikannya, ibadahnya selama 40 hari. Bayangkan ya. Kalau yang tadi makanannya halal, akan menjadi doanya selalu dikabul. Berarti sebaliknya, yang makanannya tidak haram, doanya akan selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun ya yang memasukkan satu suap saja makanan yang haram ke dalam mulutnya ya, kecuali dia tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Bayangkan, makan satu suap tidak diterima 40 hari. Kalau dua suap, ya kan? Kalau satu piring, ya, kalau satu hidangan, ya kan? Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru awla bih. Dan siapapun orang yang tubuhnya, dagingnya ya, tumbuh dari makanan haram dan dari riba. Nah, ini spesifik disebutkan riba. Ya, padahal ya makanan haram itu termasuk di dalamnya adalah tadi cara mendapatkannya dengan yang tidak halal, diantaranya dengan cara riba. Tapi Rasulullah SAW di sini spesifik ya, menyebutkan, menguatkan ya, war riba dan riba katanya. Padahal di sebelumnya saja makanan yang haram sudah masuk di dalamnya yang makanan yang dihasilkan dari riba, dari duit riba, dari usaha riba. Tapi disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW war riba, untuk menekankan, memberikan penekanan, penegasan ya. Jadi barang siapa yang tubuhnya ya, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan dari riba, fannaru aula bih, maka neraka yang lebih cocok ya, yang lebih pantas untuk tempatnya. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abu Nadhr
ya, dari Fudail ibn Marzuq, dari Uday ibn Thabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia," kata Rasulullah, wahai orang-orang, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sebuah perintah yang sama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang telah diutusnya. Faqala, kata Rasulullah, Allah taala berfirman kepada para rasul, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang baik-baik, ya, wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amalan yang baik, amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada orang-orang mukmin dengan firman yang substansinya, esensinya sama, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Jadi sama, Nabi disuruh untuk memakan yang baik, orang mukmin juga diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Jadi perintahnya sama. Summa dzakara, kemudian Rasulullah SAW menceritakan, kata Abu Hurairah, tentang seorang ar-rajul yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ilas sama. Rasulullah SAW lalu menceritakan ada seorang yang sedang mengadakan perjalanan, sedang safar, perjalanan jauh. Ash'ath, ya, rambutnya sudah kusam, aghbar, ya, penuh debu, ya. Kenapa kusam? Ya, rambutnya ini udah kusam, ya, aghbar, wajahnya, pakaiannya udah penuh dengan debu, ya, wajah dan pakaiannya penuh dengan debu. Karena saking jauhnya perjalanan, dia belum mandi. Ya, orang Arab kalau perjalanan kan lewat gurun, tertiup angin atau ada angin kencang, maka angin itu membawa butiran-butiran pasir, ya, nempel di rambut orang yang sedang berjalan, ya, ataupun naik kuda, sekalipun naik unta, nempel, ya kan? Kemudian nempel di bajunya, nempel di badannya, menjadi kumel, kucel, dekil, ya. Dan di Arab waktu itu susah air, ya, sehingga dia mungkin kalau perjalanan itu 3 hari, ya mungkin 3 hari itu dia nggak mandi. Kalaupun bawa air, lebih baik dia simpan untuk minum, menjadi sesuatu yang berharga. Sehingga ash'ath wa aghbar, sehingga kata Rasulullah SAW, ini orang betul-betul sedang safar yang jauh. Yamuddu yadahu ilas sama, orang yang sedang safar ini kemudian dia mengangkat tangannya, ya, dia angkat tangannya ke langit, ya, diarahkan ke langit, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, dia meminta, ya Allah, ya Allah. Tetapi makanan yang dia makan selama itu makanan yang haram, ya, minuman yang dia minum juga minuman yang haram. Walaupun mungkin minumnya air putih, tapi
hasil nyuri misalnya, atau duit yang dia belikan untuk air putih itu, air mineral itu, ya, duit hasil nyuri misalnya, hasil korupsi, hasil riba dan seterusnya. Wa malbasuhu haram, demikian juga dengan pakaiannya. Pakaian itu bisa baju, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa yang lainnya, segala sesuatu yang kita pakai, kita manfaatkan. Wa ghudhiya bil haram, sehingga dia tumbuh dalam, ya, bergelimpang ke harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, orang itu bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah kalau posisinya, kondisinya begitu. Padahal dia punya potensi doanya untuk dikabulkan. Di dalam hadis ini ada dua adab atau ada dua kelebihan, ya, yang dimiliki oleh orang itu untuk doanya mendapat prioritas. Potensi dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Yang pertama, karena dia sedang safar. Kata Rasulullah, salah sudah awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. La syakka fihin, tidak ragu lagi, kata Rasulullah, tidak ada keraguan, doanya itu tidak akan ditolak. Doanya itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa al-musafir, doanya orang safar. Nah, dia sedang safar. Potensi untuk dikabulkan doanya sangat tinggi. Sampai-sampai safarnya itu bukan safar dari sini ke Surabaya pakai pesawat, dari sini enggak, dia asy'ats aghbar, betul-betul safar yang nisful azab, kata Rasulullah. Safar nisful azab, ya. Yang kedua, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Para ulama mengatakan kalau kita berdoa dengan mengatakan ya Rabb itu salah satu adab dan etika kita berdoa agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita doa minta apa gitu, kita katakan ya Rabb, ya Rabb. Nah, itu salah satu etika di dalam kita berdoa. Jadi etikanya terpenuhi, situasi dan kondisinya sangat mendukung doanya itu dikabulkan. Tapi ada yang menjadi penghalang utama, orang itu doanya tidak layak untuk dikabulkan, kata Rasulullah. Apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sehingga Rasul di akhir doa mengatakan fa anna yustajabulah. Kalau orangnya begitu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Nah, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya. Jadi makanan halal ini sekali lagi harus betul-betul kita selektif, memperhatikan, ya. Sensornya harus betul-betul sensitif, ya. Sebab, ya, imbasnya nih ke dalam kehidupan kita, ke dalam ibadah kita. Ya, ke dalam ibadah kita, ya, bahkan surga dan neraka juga berpengaruh. Tadi kata Rasulullah, fa ayyuma abdin, ya, apa tadi kata Rasulullah, ya, fa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bih. Siapa hamba yang dagingnya, tubuhnya, ya, tumbuh dari makanan haram dan riba, maka neraka yang lebih pantas untuknya, katanya begitu. Ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Maka selektif pastikan, ya, semua apa yang kita berikan kepada diri kita, baik berupa makanan, minuman, apalagi, ya, maupun berupa pakaian, ya. Pakaian tadi bukan hanya baju celana, ya, tetapi kendaraan, kemudian rumah, ya, dan yang lainnya yang kita miliki, pastikan semuanya halal. Buat apa kemudian kita punya banyak tapi kemudian itu haram, ya. Lebih baik halal, ya, dan jumlahnya banyak, ya kan. Nah, seperti itu yang terbaik, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya. Kemudian diriwayatkan, ya, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam At-Tirmizi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk
kepada kita agar yang kita makan ya, itu adalah yang baik dari rezeki itu. Ya, sekali lagi yang baik itu berarti yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ya, pribadi kita, jiwa kita, ya, fisik kita, ya, badan kita, tubuh kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini dari makanan ya, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Jadi al-aslu fit ta'am adalah al-halal, al-ibahah. Jadi hukum dasar semua makanan-makanan yang ada di bumi ini halal, boleh. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dikecualikan oleh Allah ataupun juga melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW itu hanya sedikit saja. Nah, di antaranya di dalam ayat ini, ya, yaitu apa? Yaitu berupa mayyitah. Yang pertama adalah bangkai. Ya. Allah mengharamkan bangkai. Ya. Bangkai itu definisinya adalah makhluk hidup yang mati, ya, dengan cara ya, tidak disembelih. Makhluk hidup, hewan maksudnya, hewan yang hidup ya, yang mati tidak dengan disembelih, cekik misalnya begitu ya, kemudian atau ya ketabrak ya, misalnya begitu, ayam atau kambing lagi lewat ya, ketubruk mobil misalnya begitu, kemudian mati ya, tidak disembelih ya. Apapun caranya mati tersebut ya, tadi kita contohkan ketabrak, kecekik misalnya begitu, terjerat, kecekik, atau mungkin di sepotongnya atau sebagiannya misalnya dimangsa oleh hewan buas misalnya begitu, oleh singa ya, kemudian dia mati karena digigit oleh binatang buas misalnya begitu, lalu dia mati, maka itu juga termasuk kategori bangkai ya. Maka yang binatang yang mati dengan tidak disembelih maka haram ya, maka hukumnya haram. Meskipun binatang itu bisa jadi kalau dia disembelih menjadi halal, secara zat, secara hukum asalnya dia halal. Kerbau misalnya tadi, domba, kambing dan seterusnya ya. Tetapi para ulama bersepakat bahwa kalau itu binatang laut ya, maka halal meskipun tidak disembelih. Meskipun tidak disembelih ya. Terutama yang berbentuk ikan. Terutama yang berbentuk ikan ya. Adapun yang berbentuk selain ikan ya, para ulama berselisih pendapat di antara ulama mazhab ya. Misalnya ada hidupnya di laut tapi dia disebutnya anjing laut misalnya begitu. Nah, itu halal atau enggak? Ya. Hidupnya halal atau enggak? Apalagi kalau sudah matinya. Ya, para ulama berselisih pendapat dalam hal itu. Tapi selama itu disebutnya ikan, paus, lumba-lumba, hiu, mau ikan apa, belut listrik, ya, belut apalagi dan seterusnya begitu. Pokoknya yang masih kategori ikan ya, binatang laut, maka itu sepakat para ulama ya, sudah menjadi bangkainya pun tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan kepada kalian ya, buruan ya, binatang-binatang laut dan makanan-makanannya ya, wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Jadi untuk makanan kita ya, untuk perhiasan ya, dan untuk kepentingan kehidupan kita. Di dalam hadis yang sahih
riwayat Imam Malik, kemudian Ashabus Sunan, ya, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, Abu Dawud, ya. Rasulullah SAW bersabda tentang air, ya, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Jadi kalau kita habis mandi di laut, ya, tidak perlu dibilas sebenarnya, ya, cuman biasanya lengket, ya, biasanya agak lengket, ya, jadi mungkin dibilasnya bukan karena dibilasnya bukan karena najisnya, tapi karena ya tadi kadang-kadang nggak nyaman di tubuh kita, ya. Tapi aslinya airnya suci. Jadi kalau kita lagi naik kapal begitu, kemudian kehabisan air, lalu datang waktu sholat, maka jangan ragu-ragu, kita tinggal ambil aja air laut, kemudian kita berwudu dengannya. Jadi tidak boleh tayamum. Kalau kita lagi di laut, tidak ada air misalnya begitu, maksudnya tidak ada air yang biasa kita pakai, maka tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena air laut suci dan mensucikan. Ya. Wat tahuru ma'u wal hillu maitatuhu, dan laut itu bangkai-bangkainya, ya, bangkai-bangkai binatangnya halal. Maksudnya bangkai binatang yang hidup di laut. Tadi ikan paus, ikan apa dan seterusnya itu kalau ketemu mati ya ambil aja, dimasak. Ya. Tapi tentunya kalau ikan-ikan yang besar harus diteliti, kalau apalagi kalau matinya massal, ya. Jangan sampai dia matinya karena keracunan, kemudian kita konsumsi, racunnya jadi pindah ke dalam tubuh kita. Ya, tapi secara kalau dia matinya misalnya tidak mengandung zat-zat yang menyebabkan mudarat, silahkan dikonsumsi, ya, silahkan dikonsumsi dengan catatan bahwa itu bangkai yang ada di laut itu memang bangkai binatang laut, bangkai ikan. Tapi kalau ada kapal bawa sapi begitu, kemudian karang, tenggelam kapalnya, sapinya pada mati, ditemukan di laut, ya tetap haram, ya, bangkai, karena itu kategorinya bangkai sapi, bangkai binatang darat, bukan bangkai binatang laut, hanya saja ditemukannya di laut. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar, hadisnya marfu, riwayat Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah serta Ad-Darqutni. Rasul mengatakan dalam hadis ini, atau hadisnya marfu, ya, hadis marfu itu bisa jadi memang itu disampaikan oleh sahabat, ya, atau bisa jadi memang disampaikan oleh Rasul. Jadi riwayatnya cuma sampai kepada sahabat, tapi dikira, ya, dengan kuat, diduga dengan kuat bahwa itu bukan perkataan sahabat tapi itu perkataan Rasul. Uhilla lana maitatan wa daman. Ya, dalam hadis ini dikatakan dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Nanti makanan yang diharamkan yang kedua itu adalah darah. Nah, tapi ada yang dikecualikan, dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Adapun dari jenis bangkai yang halal itu adalah as-samak wal jarad. yakni bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ya, bangkai ikan, kalau tadi kita bicara ikan laut, nah bangkai ikan tawar pun sama. Sehingga ikan itu karena bangkainya halal tidak perlu disembelih. Ya, antum punya ikan besar misalnya, ya, patin atau apa gitu, ikan yang lele, ya, yang besar, atau sidat, ya, yang besar misalnya begitu, antum mau makan, tidak perlu, ya, disembelih, Bismillah Allahu Akbar, tidak perlu, ya, tidak perlu disembelih. Kenapa? Karena bangkainya saja halal. Wal jarad, kemudian belalang. Mungkin kalau di kita agak jarang ya kita temukan orang yang makan belalang. Tapi sebagian saudara-saudara kita, ya, mereka mengkonsumsinya. Ya, saya punya teman orang Indonesia bagian timur. Ya, waktu itu saya ajak ke, ya, kita ada di Sukabumi. Dia ngeliat banyak binatang, banyak belalang. Senengnya dia pakai jaring gitu, ditangkepin, digoreng sama dia. Saya pikir bercanda, ya. Tapi memang benar ada hadis ini gitu kan.
enak tapi rasanya kayak kriuk-kriuk gitu kalau digorengnya kering, ya. Nah itu jadi daging bangkai ikan dan bangkai belalang tidak masalah, tidak harus disembelih, ya. Adapun darah yang halal itu adalah al-kabid wa tihal, yaitu hati, ya, dan limpa. Nah itu kan gumpalan darah, ya, tetapi boleh untuk dimakan, bahkan lezat, ya, bahkan lezat. Ya. Dan ini nanti kita akan bahas tentang makanan yang halal ini lebih detail kata Imam Ibnu Katsir insyaallah pada saat nanti menjelaskan ayat terkait di surat Al-Maidah, ya, di surat Al-Maidah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, kaitan dengan bangkai ini selain daripada tadi ada dua jenis yang dikecualikan, yaitu berupa ikan-ikan baik yang ada di laut maupun yang tawar, kemudian bangkai belalang, ya. Ada ulama yang kemudian, ya, membahas, ya, para ulama itu detail, ya, ketika membahas satu permasalahan itu. Bagaimana kalau ada sapi misalnya, ya, yang mati, dia posisinya lagi menyusui itu sapi, jadi banyak susunya. Apakah susunya juga ikut menjadi najis, menjadi haram, atau bagaimana? Nah, para ulama membahas. Menurut Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i, ya, dan yang lainnya, ya, Hambali berarti masuk, ya, Hanafi, itu najis, bagian dari bangkai, ya, sebab ya adanya di dalam tubuh bangkai itu, sapi yang mati itu. Tapi menurut Imam Malik dalam sebuah riwayatnya, ya, dalam mazhab Maliki, ya, berarti di dalam mazhab Imam Malik juga di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara ulama Malikiyah, sehingga wa fi riwayah, ya, dalam satu pandangan mazhab Maliki. Jadi kalau berbicara fikih itu seru. Jangankan di antara empat mazhab, udah jelas nih sering potensi perbedaan pendapatnya itu. Di dalam satu mazhabnya saja, di dalamnya ragam-ragam pendapat, ya, ragam-ragam pandangan. Nah, dalam pandangan Imam Malik dalam sebuah riwayatnya bahwa itu suci, boleh diambil, ya, sebab, ya, itu ada di dalam situ karena belum dikeluarkan saja, lil mujawarah, ya, bil mujawarah saja. Tetapi menurut pendapat yang masyhur kata Imam Ibnu Katsir najis, ya, tidak boleh diambil, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dari bentuk makanan adalah lahmul khinzir. Ya, untuk kita konsumsi, ya, yang dilarang yang kedua adalah harusnya dam dulu, darah. Adalah darah, ya. Darah, ya. Darah ini tidak boleh. Ya, dan tadi ada yang dikecualikan, kecuali hati dan limpa. Paru-paru ya limpa itu, ya. Atau apa? Limpa itu apa? Paru-paru ya? Iya mungkin, ya. Bukan paru-paru. Ya? Hati, sejenis hati, iya, pokoknya yang dekat-dekat hati itu organ-organnya kalau kita lihat itu di situ tuh seperangkat di situ tuh, ya, yang dia warnanya merah, ya. Ini bahasa Indonesianya apa nih? Tihal ini. Nah, tapi darahnya yang lain, ya, tidak boleh. Mohon maaf, masih ada di sebagian saudara-saudara kita yang saya lihat, saya dapati di Jawa, itu saya dulu ketika sekolah di Jawa itu masih ada dijual, ya, jadi dia kayak tahu, dibuat kayak tahu gitu kotak. Nah, namanya apa ya? Saya lupa. Apa Pak? Marus, iya itu marus.
namanya marus. Jadi dikasih bumbu kayak tempe bacem, kayak atim di bacem, ya, dijual di tempat-tempat makan ada. Ya, saya dulu hampir terjebak begitu mau ngambil itu, tapi teman bilang jangan itu katanya. Nah, rupanya sebagian saudara-saudara kita di sana itu, ya, tentunya tidak semua, ya, yang mungkin karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Ya, jadi kalau menyembelih itu, dan di sana itu banyak jagal. Saya kebetulan kan di Salatiga dulu tinggal, dekat dari Boyolali, dekat situ tuh banyak jagal sapi, ya kan. Rupanya kalau mereka menyembelih itu ditampung darahnya. Nah, itu yang kemudian dijadikan marus. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Secara kesehatan kalau kita teliti, ya, secara scientific bisa dibuktikan juga itu mengandung bahaya untuk kesehatan. Jadi ketika syariat itu melarang sesuatu, itu pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya, ya, ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Yang berikutnya kata Imam Ibnu Katsir, wa kadzalika harrama 'alaihim lahmal khinzir. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kepada kita orang-orang yang beriman lahmal khinzir, daging babi. Disebutkan kata di sini daging adalah untuk ghalabah. Ya. Al juz'u yurida bihi al kull. Ya. Bagian, ya, tetapi yang diinginkan adalah keseluruhannya. Jadi bukan hanya dagingnya yang diharamkan, tapi kulitnya juga, lemaknya juga, ya, atinya, apanya semuanya. Jadi Al-Quran kan yang mengharamkan dagingnya doang, berarti kulitnya boleh? Enggak, ya, enggak, ya, tidak demikian, ya, tentunya tidak demikian. Ya, di dalam kaedahnya itu disebutkan oleh para ulama al-juz'u urida bihi al-kull, ya, disebutkan bagian tapi maksudnya adalah keseluruhan, ya, seperti di dalam Al-Quran itu juga ada disebutkan misalnya atau di dalam hadis, orang yang paling ringan siksanya di neraka itu adalah misalnya dipakaikan terompa sendal dari api neraka dan ubun-ubunnya mendidih. Bukan berarti ubun-ubunnya doang yang mendidih, kaki tangannya selamat dan seterusnya, ya. Dipakaikan sendal di bawah telapak kaki, ubun-ubun mendidih. Bayangkan, yang paling jauh dari telapak kaki aja mendidih, apalagi yang organ-organ yang lebih dekat. Betisnya mungkin udah lebih dari gosong, ya kan? Pahanya, perutnya dan seterusnya. Nah itu. Jadi al-juz urida bihi al-kull, ya, bagian tapi maksudnya adalah keseluruhannya, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ada juga di dalam Al-Qur'an itu contoh sebaliknya. Al-kul urida bihil juz. Keseluruhan disebutkan tetapi yang diinginkan hanya bagiannya saja. Misalnya ketika di awal surat Al-Baqarah kita kemarin menafsirkan orang-orang munafik itu, ya, ketika disampaikan kepadanya kebaikan itu seperti orang yang mau kesambar petir, ada geledek begitu, kemudian dia menutup telinganya. Nah, di dalam ayat itu disebutkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka untuk menutup telinga. Coba, jari-jari itu kiri kanan masing-masing ada 5 dalam posisi orang normalnya kebanyakan orang, ya kan? Yang dimasukkan ke dalam kuping yang mana? 1, biasanya jari telunjuk, ya kan? Yang 4-nya ya di luar, enggak kemudian ya jalun asobehum begini. Nah, kadang-kadang enggak efektif jadi kalau 5 begini, enggak ketutup lubang telinganya. Ya, seterusnya. Nah, itu seperti itu. Jadi wa kadzalika harramallahu alaihim lahmal khinzir, kata Imam Ibnu Katsir, ketika dikatakan dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan untuk mereka daging babi, maksudnya bukan hanya dagingnya, kulitnya, ya semuanya, bulunya, bahkan juga minyaknya dan seterusnya, ya, minyaknya lemaknya dan seterusnya. Nah, daging babi ini atau hewan babi ini dia haram secara zat. Haram secara zat.
Maksudnya mau disembelih tidak disembelih dia tetap haram. Kalau tadi binatang-binatang yang tadi kita sebutkan itu al-maitah itu adalah untuk binatang-binatang yang secara zat dia halal, tetapi kalau dibiarkan mati ya dengan sendirinya tanpa disembelih maka dia menjadi bangkai kategorinya, menjadi haram. Tapi kalau kesembelih sapi yang menjadi halal. Nah kalau babi ya itu disembelih atau tidak disembelih dia tetap haram. Jadi haramnya secara zatnya ya, bukan cara kita mendapatkannya. Nah, saya ingin menambahkan kalau di dalam Al-Qur'an itu hanya satu jenis binatang yang disebutkan sebagai binatang yang haram, yaitu babi. Tetapi ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Abbas, ya, bahwa kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kita memakan binatang yang memiliki paruh yang tajam dari burung atau yang memiliki kuku dan taring dari binatang buas, binatang pemburu, binatang pemburu. Para ulama mengatakan yang termasuk ke dalam kategori hadis ini adalah ya, anjing, kucing, ya, serigala, singa, jaguar. Jaguar itu apa? Ya, macan tutul kayak begitu ya, macan tutul, pokoknya yang binatang-binatang berbusa itu nomor ya. Elang, ya, gagak, dan binatang pemakan itu bangkai, burung bangkai apa itu namanya itu ya, burung bangkai ya, dan binatang-binatang yang berburu ya, binatang-binatang yang berburu ya. Jadi kalau secara spesifik disebutkan jenis ya, item itu cuman babi ya, B2 ya, orang bilang B2. Kemudian masuk ke dalamnya dari hadis tadi binatang-binatang yang kita sebutkan tadi. Ya. Namun demikian para ulama ada yang berbeda pendapat. Ya. Ada yang berbeda pendapat terkait dengan jenis. Ya, secara zat binatang yang diharamkan. Ada yang berpatokan hanya kepada ayat Al-Qur'an karena didahului dengan adatul hasr innama misalnya di dalam surat Al-Maidah sehingga hanya itu saja yang diharamkan. Maka mereka mengatakan anjing tidak haram, harimau tidak haram, singa tidak haram, elang tidak haram, dan seterusnya. Buaya tidak haram, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Jadi kalau ada orang yang berpendapat, kenapa kok dia pendapatnya begitu? Padahal dia orang Islam. Ya. Ada yang pendapat seperti itu di antara para ulama, tapi tentu itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang tidak kuat ya. Tentu kita ya harus mengambil pendapat yang kuat ya. Tidak boleh talfik ya. Tidak boleh mengambil keringanan hanya gara-gara ada orang yang berpendapat seperti itu. Kita harus di dalam menyikapi perselisihan pendapat, ragam pendapat dalam sebuah hukum ya, kita mengambil pendapat yang kuat secara pendalilan dan biasanya itu jumhur. Ya, biasanya menjadi pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya. Jadi daging babi, ya, disembelih atau tidak sembelih, babi itu disembelih atau tidak disembelih, maka hukumnya sama, haram. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, ini cara mendapatkan, yaitu binatang yang secara zat dia tidak terlarang ya. Tapi cara yang kedua ini kita mendapatkannya ya, memperolehnya untuk kita santap itu dengan disembelih tidak dengan nama Allah. Kalau yang pertama tadi caranya dia mati sendiri, bangkai atau ketabrak. Ya, mati sendiri. Ya, tidak ada proses dari kita niat untuk kita sembelih, itu namanya bangkai. Ya,
Matinya dengan sendirinya atau tidak dengan proses memang mau kita sembelih, ya. Itu kategorinya bangkai. Tapi kalau disembelih, ya, maka dua kemungkinannya, menjadi halal atau tetap menjadi tidak halal, ya, menjadi tidak halal. Menjadi halal ketika dia, bagi kita sebagai mukmin, ketika dia disembelih atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih, ser, ya kan? Dengan etika-etika penyembelihan, adab-adab penyembelihan yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa adab penyembelih? Yang pertama, ininya harus tajam. Apa alat sembelihnya, pisau atau goloknya harus tajam. Ya, wal yurih dzabihatahu wal yuhidda safratahu, kata Rasulullah SAW. Hendaklah seseorang itu memperbagus, ya, wal yurih itu dari kata rohah, supaya mempersenang binatang yang disembelih, gitu, tidak menyiksa maksudnya, ya, tidak menyiksa binatang yang disembelih. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, hendaklah seseorang itu mempertajam dulu, mengasah dulu pisaunya sebelum menyembelih, supaya proses penyembelihannya tidak menyiksa. Ya, golok yang bagus itu untuk menyembelih itu kadang-kadang nggak perlu pakai tenaga yang kuat, ya, tidak perlu pakai tenaga yang kuat. Dia begitu nempel aja tuh leher sapi itu kayak kebuka, tumpukan-tumpukan, padahal dia dililit-lilit dulu, ya kan? Bukan dililit dulu, dilipat-lipat, karena sapi itu kan ada kelebihan kulit di sininya, ya, ngeloyor-geloyor gitu. Biasanya kita linting-linting dulu, ya. Saya pernah dipinjemin golok waktu itu, ya, beberapa waktu yang lalu di prosesi Idul Kurban, ya. Saya coba, katanya gitu. Saya coba, saya bilang, saya takut nggak kuat, itu lehernya gede gitu kan. Nah, saya kecil, ya kan. Nah, coba aja, kata dia gitu. Insya Allah ini lain, katanya gitu. Kasih goloknya nggak terlalu panjang, ya, tapi dia itu golok itu memang kata dia ini golok khusus nyembelih, nggak boleh untuk motong-motong yang lain. Setahun sekali dipakainya mungkin, atau mungkin dijagal kali. kalau dia profesinya sebagai jagal. Saya saya coba, iya rupanya, masya Allah, ya, begitu nempel aja gitu, Bismillah Allahu Akbar, tak gitu kayak kebuka itu leher sapi itu, gitu. Digesek dikit itu langsung gitu, masya Allah, putus urat-urat yang harus dipotongnya itu, arterinya itu, ya, apa itu namanya, urat-uratnya itu ada istilahnya, ya. Nah, itu adabnya menyembelih, ya. Kemudian yang paling pokok menyebutkan nama Allah, menghadap kiblat, tidak kemudian di hadapan binatang-binatang kawan-kawannya yang lain, ya. Ini juga etika yang mesti diperhatikan, terutama oleh panitia kurban nih. Kita kan kadang-kadang panitia kurban itu kan bukan orang profesional jagal, ya kan, kita yang nggak biasa, ya kan, sapi banyak, kambing banyak, yang beli di hadapan teman-temannya, kasihan, ya, nyiksa. Mereka juga punya perasaan, punya insting, ya. Nah, maka binatang itu kalau disembelih, ya, dengan nama Allah, dia menjadi halal. Ketika tidak disebutkan nama Allah, walaupun disembelih, tetap haram bagi kita seorang muslim, orang mukmin. Yang membedakan cuman kalimat Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang membedakan apakah ini halal atau tidak halal sembelihan itu, ya. Maka hati-hati kalau kita bepergian ke wilayah, ke daerah, ke negara yang di situ tidak ada orang muslim. Hati-hati. Lebih baik kita cari, ya, makanan non daging, ikan-ikanan, atau paling enggak telur. Tapi kalau daging sapi, mau daging kerbau, kambing, ayam sekalipun, yang paling banyak ditemukan kan ayam. Di semua wilayah ada ayam sama sapi, ya, kantum kemanapun, mau ke Eropa, mau ke Amerika, ya, sama siapa lagi, ya kan, ketemu tuh namanya ayam sama sapi. Nah, hati-hati
Kita lihat kalau ada logo halalnya ya kita percaya sama orang, ya kan? Apalagi kalau itu muslim. Tapi kalau enggak, hati-hati, meskipun itu sapi kan halal. Iya, sapinya halal. Tapi wa ma uhilla bihi li ghairillah, nih yang kategori yang diharamkan oleh Allah itu adalah yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Maka untuk kehati-hatian kita kalau pergi ke wilayah, daerah atau negara yang di situ minoritas muslim atau tidak ada muslim, ya, ahsannya baiknya untuk kita cari menu yang ikan-ikanan saja. Ya, ikan atau telur itu udah paling udah paling hati-hati untuk kita, ya. Ya, mungkin banyak yang suka, mohon maaf nih, misalnya ke Bali, kalaupun di Bali sih sekarang sudah banyak ya, ke Bali. Tapi kalau ke Eropa misalnya kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Apalagi yang di situ muslimnya sedikit, ya, muslimnya minoritas. Walaupun alhamdulillah sekarang kampanye tentang produk halal itu sudah sangat masif sekali ya di dunia internasional. Ya. Nah biasanya kalau di luar negeri suka ada labelnya itu untuk membedakan halal atau enggaknya, ada labelnya. Kalau sudah ada labelnya ya kita percaya kepada muslim yang ada di wilayah situ, gitu ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Imam Al-Qurtubi mengatakan dari Ibnu Atiyah, meriwayatkan dari Ibnu Atiyah bahwa Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang seorang wanita yang membuat hidangan untuk patung buatannya, berhala. Ya. Dia menyembelih untuk patung berhalanya itu seekor unta. Ya, mengorbankan unta. Ini unta nih, bukan sapi, bukan kerbau, unta nih, berarti di Arab sono. Ya. Dihadiahkan, dikorbankan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, la tukal li'annaha dzubihat lisanam. Enggak boleh orang muslim, orang beriman memakan daging unta itu. Kenapa? Karena dia disembelih untuk persembahan kepada berhala. Ya, untuk disembahkan kepada patung yang orang tersebut miliki. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga meriwayatkan, ya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibu kita. Tentu beliau ini adalah seorang mufti pada saatnya, ya, pada masanya, pada saat itu satu-satunya wanita yang faham ilmu fikih, ilmu agama, ya, dan menjadi rujukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, beliau pernah ditanya tentang sembelihan yang dilakukan oleh orang asing, ya, di hari lebaran mereka, di hari besar mereka, ya, kemudian mereka memberikannya kepada kaum muslimin, berbagi dengan kaum muslimin. Nah, boleh enggak? Ya, maka Aisyah menjawab, madzubiha lidzalikal yaum fala ta'kuluh. Yang mereka sembelih di hari raya jangan kalian makan, karena bisa jadi itu persembahan untuk agama mereka, ya, untuk berhala mereka, untuk Tuhan mereka. Wa kulu min asjarihim. Ya, kalau kalian, tapi kan kita harus menghormati mereka. Kulu min asjarihim. Katanya makan aja buah-buahannya, kue-kuehnya. Kue kan terbuat dari terigu, campur telur misalnya begitu ya. Ya itu, makan itunya boleh. Tapi yang lebih selamat lagi makan buah-buahannya. Yang buah-buahan nggak ada campur-campur. Kalau kue bisa jadi masih ada campuran-campuran yang lain. Jadi kalau buah, ya kan, buah apel gitu mau dicampur apa? Ya. Kalau mau dioles-oles minyak juga kan dicuci dulu misalnya kita sebelum makan, seterusnya. Ya. Nah inilah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu yang secara zat, ya, atau dua secara zat, ya, dua yang lainnya secara perolehan, cara perolehan.
Nah, yang pertama yang diharamkan itu adalah al-mayyitah, ya. Ini termasuknya kategori cara perolehan, ya, karena bisa jadi bangkainya tadinya ketika hidup dia binatang yang halal, sapi misalnya begitu. Tapi kalau dia mati, ya, maka menjadi haram bangkainya. Yang kedua darah, ini secara zat darah tidak boleh. Binatangnya disembelih, bahkan mungkin sapinya Bismillah Allahu Akbar gitu. Nah darahnya tetap haram. Ya. Yang berikutnya lahmal hinzir, babi. Ini secara zat. Yang keempat wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Ini cara mendapatkan juga. Bisa jadi binatangnya sapi, tapi kalaupun itu sapi ataupun bahkan unta sekalipun misalnya begitu, ya. Tapi kalau disembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah, maka menjadi sesuatu yang haram. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan wa ma uhilla bihi li ghairillah itu termasuk kategori mayyitah. Ya, yang disembelih tidak dengan nama Allah itu termasuk kategori bangkai. Ya, termasuk kategori bangkai. Artinya sama-sama seperti bangkai hukumnya diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam posisi darurat, ya, seseorang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya. Ya. Sekali lagi dalam kondisi darurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanidturra ghaira baghin wala 'adin." Maka barang siapa dalam situasi darurat, ya, ghaira baghin, ya, tanpa dia berniat, ya, tanpa dia niatkan, tanpa dia rencanakan, ya. Wala adin, dan tanpa maksud untuk dia memberikan niat untuk menentang syariat berlebih-lebihan, ya. Fala itsma alaih, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa untuknya, ya, untuk memakan yang tadi dikecualikan itu, yang diharamkan itu. Kaidah umumnya memang kata Rasulullah ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, situasi terdesak, darurat, ya, itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Hukum asalnya haram, tetapi menjadi boleh, menjadi mubah karena situasi darurat. Innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampuni, ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim, dan Allah Maha Penyayang. Ya. Nah, kita lihat penafsiran darurat itu seperti apa. Ghairu baghin wala adin itu seperti apa? Ini para ulama menyampaikan sebagaimana di sini dinukil, ya, oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan famanitturra ghairu baghin wala adin, barang siapa yang dalam kondisi terdesak, ya, ghairu baghin wala adin, tidak ada niat, tidak melampaui batas. Maksudnya adalah orang yang mengadakan perjalanan ketika dia sedang safar, ya, tapi dia perjalanannya itu tidak niat untuk, ya, mengadakan makar kepada pemerintah, ya, ini makar itu sesuatu yang terlarang. Tidak boleh makar kepada pemimpin, tidak untuk merampok perjalanannya itu, ya, tidak juga untuk dia melaksanakan maksiat safarnya itu. Ya, kamu kemana? Safar, mau ke, misalnya mau ke Tiongkok, mau ngapain? Mau judi. Nah, itu kan safar maksiat. Ke Kamboja mau ngapain? Mau scamming di sana misalnya begitu. Nah, kan maksiat. Ya. Nah, orang yang safarnya tidak untuk maksiat, kemudian di sana dia habis bekal, tidak ada makanan kecuali yang haram tadi, maka itulah yang dalam kondisi darurat.
Tapi kata beliau, kalaupun dia habis perbekalan, tidak ada makanan lagi yang dia miliki, tapi kalau niatnya dia keluar dari rumahnya itu untuk tujuan bermaksiat, untuk tujuan dia merampok, untuk dia punya tujuan berbuat makar kepada pemimpin, kepada pemerintah, fala rukhsata lahu, tidak ada keringanan. Ya, tidak ada keringanan. Dia makan yang haram pun dosa. Ya, dosa. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dari Sa'ad ibn Jubair, ya, yang tadi juga Sa'ad ibn Jubair berpendapat seperti itu. Dalam riwayat yang lain dari Sa'id ibn Jubair ini dan juga dari Muqatil ibn Hayyan, beliau mengatakan ghairu baghin, maksudnya adalah ghairu mustahillah. Maksudnya orang itu makan tapi tetap dalam situasi dia menganggap, ya, dia berkeyakinan bahwa ini haram, tidak halal. Ya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang halal. Ghairu baghin, Imam As-Sudi mengatakan maksudnya adalah tanpa dibarengi dengan syahwat, dengan nafsu. Wah, mumpung nih, ya, saya habis bekal, ya, adanya misalnya gitu babi, ya, wah, kemudian dia nafsu untuk makannya. Tidak boleh. Ghairu baghin itu makannya tidak dengan nafsu, jadi sekedarnya saja. Yang penting dia tidak mati kelaparan. Ya, jadi ketika yang makannya itu fala itsma alaihi itu, ya, orang dalam kondisi darurat boleh itu makan yang haram-haram tadi, tapi dengan dua syarat, ghairu baghin wala adin. Ghairu baghin itu, ya, tadi pertama kata Muqatil ibn Hayyan adalah dia tidak menganggap itu menjadi halal, tetap haram. Yang kedua kata Imam As-Sudi, dia makannya tidak dengan nafsu. Ya, tidak aja mumpung. Wah, ini mumpung nih. Ya, kapan lagi nih bisa makan begini, diperbolehkan, dan seterusnya gitu. Nah, kalau ada nafsu, kalau dia menganggap itu halal, tetap dia dosa. Imam Atha mengatakan ghairu baghin, la yashwi minal mayyita liyashtahihi wa la yatbahuhu wa la yakulu illa al-ulqah wa yahmilu ma'ahu ma yablughu al-halal fa idza balaghahu alqahu. Kemudian yang imam yang lain, Imam Atha mengatakan bahwa ghairu baghin itu ketika dia dalam situasi darurat, dia nemu bangkai misalnya begitu, tidak kemudian bangkai ini dia masak, dibikin rendang, ya kan? Atau dibikin sate kata dia, kalau di sini dibakar kata dia, dibikin sate, dikasih bumbu supaya dia lahap nanti makannya menikmati. Tidak boleh. Ghairu baghin tidak begitu, ya. Tapi ala kadarnya saja, dan dia pun makan hanya lukmah saja, katanya satu suap saja, hanya untuk menyambung hidup, mempertahankan hidup, dan tidak boleh kemudian dia membawanya. Ya, misalkan nemu sapi mati, ya, dia dalam kondisi kelaparan, wah, dia sate di situ karena kebetulan dia bawa kecap misalnya, wah, dia sate di situ sampai kenyang, kekenyangan, sampai susah jalan misalnya begitu. Habis gitu sisanya dia bawa pulang, nggak boleh, nggak boleh, ya. Hanya beberapa suap saja. Bahkan di situ beliau mengatakan al-ulqah, hanya ya beberapa suap saja. Ada ulama yang berpendapat kalau tidak salah nanti di sini juga, ya, Imam Ibnu Katsir menyampaikan hanya boleh 3 suap saja, hanya boleh tiga suap saja. Kemudian dari Ibnu Abbas diriwayatkan la yashba'u minha, ghairu baghin itu orang nggak boleh kenyang, ya, nggak boleh sampai kenyang, batasannya nggak boleh sampai kenyang, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ghairu baghin wala adin, maknanya adalah, ya, ghairu baghin, dia tidak tidak nafsu, ya, di dalam memakan bangkai itu, ya, wala adin, ya, secukupnya tadi, jadi tidak dengan nafsu. Imam Qatadah kemudian
berpendapat atau menafsirkan famanitturra ghaira baghin wala adin, ya, yakni kata beliau dia tidak berlebih-lebihan memakannya, ya, kemudian melebihi batas yang tadinya diperbolehkan menjadi sesuatu yang dilarang lagi, menjadi haram. Jadi satu sama lain kalau kita perhatikan pendapat para ulama ini terkait dengan penafsiran ghairu baghin wala adin ini, artinya bahwa hanya sekedarnya saja, ya, tidak boleh dia menganggap itu kemudian menjadi halal sehingga dia makan semuanya, tidak boleh. Tidak boleh dia makannya pun dengan nafsu yang tinggi, nafsu makan yang tinggi, ya, sehingga dia buat pakai bumbu dulu apa segala rupa dulu, tidak boleh. Tapi hanya sekedarnya saja untuk menyambung hidup saja. Kemudian ada permasalahan kata Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, kata beliau, bagaimana kalau seseorang dalam situasi darurat ini, dalam situasi kelaparan, dia mendapati ada bangkai yang secara zat bangkai ini tadi haram, ada juga makanan halal tapi milik orang lain. Nah, dia mesti pilih yang mana? Misalnya nih orang kelaparan di hutan atau di mana, di situ ada babi, dia nemukan babi, ya. Kemudian di situ juga ada buah misalnya, ya, katakanlah buah mangga, pohon mangga lebat, udah matang-matang lagi, tapi punya orang di kebun orang. Nah, mana yang lebih baik buat seseorang? Apakah ambil mangga untuk mengenyangkan perutnya atau untuk mengganjal perutnya itu, atau dia sembelih atau dia makan itu babi? Ya, mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Maksudnya mana yang lebih ringan dosanya? Kalau di dalam situasi kondisi normal, ya, perspektif normal, dua-duanya nggak boleh. Nyuri buah haram, ya, ngambil babi juga haram. Ya kan? Nah, tapi mana yang lebih ringan? Nah, hah? Maka jawabannya katanya, kalau mengambilnya itu tidak menimbulkan madarat untuk dia, tidak menimbulkan madarat, ketahuan misalnya begitu, nanti diteriakin maling, digebukin orang sekampung, ya, madarat lebih besar, ya kan? Nah, tapi kalau nggak ada orang di situ, nggak bakal ketahuan misalnya begitu, maka itu madaratnya lebih ringan. Dia ngambil mangga, ya, dia mengambil mangga tadi. Ya'kulu ta'amal ghair, dia bilang bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ulama sepakat, ya, mengambil madarat yang terendah, ya, mengambil yang terendah. Tapi kalau dia memilih yang haram, yang bangkai tadi, atau dia nemu bangkai atau dia nemu babi di situ, kalau dia memilihnya itu dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Nah, ada dua pendapat di antara para ulama. Apakah dia dosa atau enggak? Ya kan? Tadi mestinya kan dia milih mangga misalnya begitu. Tapi kok dia malah milihnya yang babi misalnya begitu. Dosa enggak orang itu? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia tidak dosa, asalkan tadi dalam batasan ghairu baghin wala adin. Ada yang dia berdosa. Kenapa? Karena ini udah jelas-jelas haram secara zat. Mestinya dia milih yang itu. Jadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Kemudian, ya, di sini Imam Ibnu Katsir, ya, mengatakan ada dua riwayat dari
dua riwayat pendapat dari mazhab Imam Malik kata beliau. Ya. Lalu beliau menyebutkan atau menukil sebuah hadis dari Syu'bah ibn Abi Iyas, Ja'far ibn Abi Wahsyah. Ya. Beliau mengatakan sami'tu Ubbad ibn Syurahbil, aku mendengar ya, Ubbad ibn Syurahbil mengatakan bahwa telah menimpa kepada kami tahun paceklik, tahun sulit. Ya. Lalu aku pergi ke Madinah. Pada saat tiba di Madinah, sudah sampai di Madinah kata beliau, ya, aku mengambil satu tangkai kurma punya orang Madinah di kebun orang. Ya, karena saking laparnya, aku ambil satu tangkai. Ya. Lalu aku makan. Wa ja'altu minhu fi kisai. Selebihnya ya kan mungkin dari pikirannya daripada mubazir atau apa, saya bawa katanya gitu. Saya masukin ke dalam baju. Ternyata apa yang dia lakukan itu diintip oleh si pemilik kebun, si penjaga kebun dan ketahuan. Lalu aku dipukul. Ya, dipukul, maling kan? Kata gitu. Dipukul ya. Dan sisanya yang tadi aku masukkan ke dalam baju itu diambil sama dia sebagai bukti, barang bukti. Maka kami datang menghadap Rasulullah SAW. Aku dibawa menghadap Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Rasul. Fa akhbartuhu. Nah, saya jujur, saya sampaikan kepada Rasulullah SAW ya, bahwa ya dia melakukan itu bukan niat mau mencuri, tapi karena udah kelaparan dari kampungnya sono, dia datang ke Madinah juga untuk mencari solusi daripada apa yang terjadi di sana ya, musim paceklik di sana ya, orang kelaparan. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar penjelasan dari orang tersebut, Rasul mengatakan ma'at amtahu idza kana ja'ian aw saghiyan wala 'allamtahu idza kana jahilan. Loh, kenapa Anda tidak memberikan dia makan saja ya, kalau dia memang betul-betul kelaparan? Ya, kalau dia orang yang bodoh, tidak tahu hukum, ya mestinya Anda ajarin. Enggak usah dipukul. Ya, enggak usah dipukul ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar orang itu bajunya tadi yang dipakai bungkus sisanya kurma yang mentah tadi itu ya, balikan bajunya kata Rasulullah SAW. Dan beliau perintahkan kepada para sahabat, tolong orang ini dikasih ya satu wasak ya makanan atau setengah ya, tolong kasih dia makanan ya, orang ini kelaparan ya. Jadi oleh Rasulullah SAW di aduannya tadi itu ya diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita beberapa waktu yang lalu kan ada kasus ya, nenek-nenek mencuri apa itu kayu apa itu yang kemudian masuk persidangan dan seterusnya ya kan. Nah, ini hakim itu mestinya bersikap seperti ini. Udah ada contohnya nih hakim dalam mengambil satu keputusan, dia mesti melihat masalah itu secara komprehensif ya kan, bukan hanya ngelihat. Kalau ngelihat dari satu sisi ya benar nih orang ini ngambil punya orang, maling gitu kan, tapi mesti dilihat latar belakangnya ya, situasinya dan seterusnya. Nah, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Nasa'i, hadis ini Rasul mengatakan man asaba minhu min dhi hajatin bi fihi ghairu muttakhidin khibnatan fala syai'a alaihi. Terkait dengan orang yang mengambil buah orang lain, barang orang lain untuk menyelamatkan dirinya dari kematian karena kelaparan. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang dalam tanda petik maling, mencuri karena situasinya seperti itu mendesak untuk menyelamatkan hidupnya dari kematian ya, fala syai'a alaihi, tidak mengapa ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan ya dia makan aja ya, dia makan, tidak kemudian habis itu dia bawa. Misalnya dia masuk ke kebun orang karena kelaparan, habis itu dia makan ya, tapi dia nggak boleh membawa. Tapi yang dia makan
pada saat itu untuk dia menyelamatkan hidupnya, fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, termasuk dalam situasi darurat, kondisi darurat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi darurat seperti itu, ya, fala itsma alaihi, mencuri ataupun memakan makanan yang haram, fala itsma alaihi, tidak mengapa, tidak dosa. Dengan catatan tadi, ya, hanya sebatas untuk menyelamatkan nyawanya dari kematian, dari kelaparan. Jadi beberapa suap, ya. Dan kemudian kalaupun dia mencuri juga seperti itu, hanya beberapa suap, tidak kemudian sisanya setelah itu dia bawa pulang, ngambil satu karung, ngambil satu keranjang dan seterusnya, tidak. Fi ma akala minat tirar, kata Muqatil ibn Hayyan, fala isma alaihi, tidak ada dosa darinya, fi ma akala minal ittirar, kalau dia makan hanya sebatas untuk menghilangkan kedaruratannya. Wa balaghana wallahu a'lam, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, dan sepengetahuan kami, ya, wallahu a'lam, kata beliau, Allah Maha tahu, annahu la yazidu aw la yuzadu ala saluqamin, ala salasi luqamin, itu tidak boleh lebih dari 3 suap. Jadi ya udah 3 suap, maksimal 3 suap. Jadi kalau mangga itu 1 udah cukup berarti kan. Mangga itu ada potong-potong bisa bersuap-suap, apalagi kalau gede, ya kan. Kalau tadi kita contohkan dengan mangga. Innallaha ghafurur rahim. Ayat ini ditutup dengan, ya, asma Allah dan sifatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, ya, memiliki nama Maha Pengampun. Artinya Allah memiliki sifat pengampun, ya. Mengampuni, kata Imam Sa'id ibn Jubair, ghafurun lima akala minal haram. Allah mengampuni seseorang yang telah memakan harta yang haram. Harta yang diharamkan tadi, baik yang bentuk binatang-binatang yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan, ataupun tadi dia mengambil makanan punya orang, ya, dengan cara tidak izin, artinya mencuri, ya. Itu juga menjadi suatu yang haram, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Rahimun, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Artinya Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya dalam situasi darurat, Allah membolehkan, memperkenankan orang untuk memakan sesuatu yang haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Imam Ibnu Katsir kemudian menutup dengan statement yang beliau petik dari Imam Masruq, ya, di mana beliau mengatakan, barang siapa dalam kondisi darurat kemudian dia tidak minum, tidak makan dari sesuatu yang haram, ini dia posisinya udah darurat nih. Kalau nggak mencuri bakal mati. Kalau dia nggak makan babi, nggak makan bangkai, bakal mati. Tapi dia menahan diri, nggak mau, saya nggak mau makan yang haram, saya mau bertahan aja. Kemudian dia mati. Maka kata beliau, mata dakhalan nar, orang itu mati konyol, bisa jadi dia masuk neraka. Ya, hal ini disampaikan oleh siapa? Imam Masruq, kemudian diriwayatkan dari A'mash, dari Abu Duha, sebagaimana juga Imam Hasan At-Tabari juga menyampaikan hal yang sama, ya, ketika Imam Al-Ghazali juga demikian, ya, ketika beliau menyampaikan terkait dengan situasi darurat. Jadi kalau dalam situasi darurat, ya, Bapak Ibu sekalian, Allah kasih rukhsah. Jangan kemudian, wah ini kan haram, enggak, saya tidak mau tubuh saya tercampuri sesuatu yang haram, dikotori oleh sesuatu yang haram, kemudian dia tidak mau dan itu kemudian menyebabkan kematian, maka itu justru menjadi mati dalam kondisi su'ul khotimah. Dia bunuh diri dengan cara seperti itu. Maka kalau udah situasinya darurat, ya sudah, ya, apa, Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan rukhsah. Bahkan di sini beliau mengatakan bukan rukhsah lagi tetapi menjadi azimah, bukan keringanan lagi tetapi bahkan menjadi kewajiban.
orang yang dalam situasi darurat untuk menyelamatkan dirinya, menjadi wajib. Kalau tidak maka menjadi tadi bunuh diri. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang menjadi penafsiran kita, pelajaran kita di hari ini. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ke 172 ya. Dan kemudian disambung dengan ayat ke 173. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.